Hai Sobat Mata, saya Dr. Lili Cahyani Tandililing, salah satu dokter spesialis anak di Rumah Sakit Mata Cicendo. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, saya mau membahas sedikit mengenai anak dengan multiple disabilities with visual impairment atau disingkatnya MDVI. Apa itu anak dengan multiple disabilities dan visual impairment? Anak dengan gangguan penglihatan disertai minimal satu atau lebih dari gangguan seperti gangguan perkembangan secara fisik, sensorik, kognitif, ataupun perilaku. Yang harus kita ingat, anak-anak dengan MDVI atau multiple disabilities dengan visual impairment punya hak yang sama untuk bertumbuh dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi prinsip yang saya pelajari sewaktu saya di Perkins School for the Blind, all children can learn, all children can communicate. Apa maksudnya itu? All children can learn, berarti kita harus menemukan cara yang pas atau sesuai dengan kebutuhan mereka untuk belajar. Yang terjadi pada anak-anak dengan MDVI atau kekurangan, kehilangan salah satu sensori seperti penglihatan, mereka hilang kesempatan untuk belajar dari hal-hal yang terjadi secara insidental di lingkungan sehari-hari, atau disebut juga incidental learning. Karena mereka kehilangan salah satu sensori untuk alat penglihatan, mereka akan mengandalkan alat-alat atau organ indera yang dekat seperti perabaan atau pengecapan. Apa yang harus dilakukan dengan kondisi tersebut? Berarti kita harus belajar menemukan hal-hal yang bisa mereka gunakan dengan dekat mempergunakan alat-alat bantu yang dimodifikasi supaya mereka bisa ikut menikmati apa yang ada di lingkungan sehari-hari. Because children learn through play to play. Sebelum memikirkan mengenai intervensi, tentu hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan assessment yang tepat. Pertama, assessment mengenai level perkembangan anak dengan MDVI, kita bisa menggunakan Insight, Oregon, atau juga untuk para psikolog bisa menggunakan yang disingkat sebagai PETONI, atau untuk anak-anak yang susah untuk berbahasa secara verbal. Selanjutnya, apabila kita sudah menemukan level untuk perkembangannya, kita bisa melakukan functional assessment, baik itu functional vision assessment untuk fungsi penglihatan mata dan functional hearing assessment untuk fungsi pendengaran. Dengan hasil asesmen tadi, kita mempunyai informasi untuk menemukan metode yang tepat bagaimana melakukan intervensi. Kita harus menemukan cara untuk berkomunikasi dengan mereka, misalnya dengan menggunakan total communication. Total communication ini yaitu suatu konsep yang holistik mengenai cara berkomunikasi dan bisa menggunakan berbagai macam teknologi, baik itu metodologi yang sederhana ataupun yang sudah canggih. Kita singkat dengan AAC atau disebut juga Augmentative Alternative Communication. Secara sederhana, kita berkomunikasi bisa menggunakan bahasa secara verbal, gestur, atau sign language bahasa isyarat, menggunakan benda-benda yang nyata seperti piring, gelas yang sehari-hari dipergunakan, atau menggunakan alat-alat teknologi yang sifatnya bisa merekam suara dengan melakukan pemencatan tombol, atau bisa juga dengan alat bantu yang melihat gerakan dari bola mata. Selanjutnya, setelah kita menemukan cara berkomunikasi yang bisa dilakukan oleh anak dengan MDVI, prinsip kegiatan berikutnya yang untuk dilakukan pada saat melakukan intervensi yaitu active learning. Active learning ada beberapa kunci yang harus kita ingat. Pertama, tentu saja, anak dalam kegiatan tersebut bisa berpartisipasi secara aktif. Yang kedua, kegiatan yang diberikan harus sesuai dengan level perkembangan anak tersebut. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mengulang atau repetisi dari kegiatan yang dilakukan. Dan yang keempat, jangan sering memberikan interupsi. Demikian, active learning dan total communication adalah kunci pada saat kita memberikan intervensi khusus pada anak-anak dengan MDVI. Jadi, sahabat mata, apabila Anda memiliki anak atau keluarga yang ternyata memiliki gangguan fungsi penglihatan, jangan lupa untuk datang segera ke Rumah Sakit Mata Cicendo. Kami memiliki layanan untuk melakukan
pemeriksaan, dan juga intervensi khusus bagi anak dengan multiple disabilitas disertai gangguan penglihatan. Karena pada prinsipnya, anak-anak dengan gangguan penglihatan 70% memiliki gangguan yang lainnya, sehingga dapat mengalami gangguan pada perkembangannya. Salam sehat mata!